Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to you, sir. My name is Rud Adiatma, and I will translate some parts of the Obama video as the final exam. Okay, then, without further ado, let me start interpreting it right now. That's why we've worked to reach trade agreements that raise labor standards and raise environmental standards, as we've done with the Trans-Pacific Partnership, so that the benefits are more broadly shared. And just as we benefit by combating inequality within our countries, I believe advanced economies still need to do more to close the gap between rich and poor nations around the globe. This is difficult politically. It's difficult to spend on foreign assistance. But I do not believe this is charity. For the small fraction of what we spent at war in Iraq, we could support institutions so that fragile states don't collapse in the first place, and invest in emerging economies that become markets for our goods. It's not just the right thing to do, it's the smart thing to do. And that's why we need to follow through on our efforts to combat climate change. Okay, let me translate it. Itulah mengapa kita berusaha untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang dapat meningkatkan standar tenaga kerja dan meningkatkan standar lingkungan. Seperti yang telah kita lakukan dengan kemitraan Trans-Pasifik, sehingga manfaat dari kesepakatan perdagangan ini dapat dibagi lebih luas. Dan sama seperti kita dapat mendapatkan manfaat dengan mengurangi ketidaksetaraan di negara kita, saya percaya bahwa negara-negara dengan ekonomi maju masih perlu berbuat lebih banyak lagi untuk menutupi kesenjangan antara negara kaya dan miskin di seluruh dunia. Hal ini memang sulit dari segi politik, sulit untuk membedakan bantuan asing, sulit untuk membelanjakan bantuan asing, tetapi saya tidak menganggap bahwa bantuan asing ini sebagai amal. Untuk sebagian kecil dari apa yang kita habiskan untuk perang di Irak, kita dapat mendukung institusi sehingga negara-negara rapuh tidak runtuh dan berinvestasi di negara-negara dengan ekonomi berkembang yang menjadi pasar bagi barang-barang kita. Ini bukanlah hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga adalah hal yang sulit untuk dilakukan, hal yang pintar untuk dilakukan. Dan itulah mengapa kita perlu menindaklanjuti upaya kita untuk memerangi perubahan iklim. If we don't act boldly, the bill that could come due will be mass migrations and cities submerged and nations displaced and food supplies decimated and conflicts born of despair. The Paris Agreement gives us a framework to act, but only if we scale up our ambition, and there must be a sense of urgency about bringing the agreement into force and helping poorer countries leapfrog destructive forms of energy. So for the wealthiest countries, a green climate fund should only be the beginning. We need to invest in research and provide market incentives to develop new technologies and then make these technologies accessible and affordable for poorer countries. And only then can we continue lifting all people up from poverty without condemning our children to a planet beyond their capacity to repair. So, we need new models for the global marketplace, models that are inclusive and sustainable. Okay, the second part. Jika kita tidak bertindak dengan berani, tagihan yang bisa datang jika kita tidak bertindak adalah integrasi massal dan terendamnya kota-kota dan terlantarnya negara-negara dan hancurnya persediaan makanan
dan lahirnya konflik dari keputusasaan. Perjanjian Paris memberikan kita kerangka kerja untuk bertindak, tapi kerangka tersebut hanya akan berfungsi jika kita tidak meningkatkan jika kita juga meningkatkan ambisi kita. Dan haruslah ada rasa terdesak untuk mewujudkan perjanjian tersebut untuk membantu negara-negara miskin untuk melompati bentuk-bentuk kekuatan atau energi yang bersifat destruktif. Jadi untuk negara-negara terkaya, dana iklim hijau seharusnya hanyalah permulaan. Kita perlu berinvestasi dalam penelitian dan memberikan insentif pasar untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru dan kemudian membuat teknologi-teknologi ini dapat diakses dan terjangkau oleh negara-negara miskin. Dan hanya dengan berbuat begitulah kita dapat terus mengangkat semua orang dari kemiskinan tanpa mengutuk anak-anak kita untuk hidup di planet yang di luar kemampuan mereka untuk memperbaikinya. Jadi kita membutuhkan model baru untuk pasar global, model yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. And in the same way, we need models of governance that are inclusive and accountable to ordinary people. I recognize not every country in this hall is going to follow the same model of governance. I do not think that America can or should impose our system of government on other countries. But there appears to be a growing contest between authoritarianism and liberalism right now. And I want everybody to understand, I am not neutral in that contest. I believe in a liberal political order, an order built not just through elections and representative government, but also through respect for human rights and civil society and independent judiciaries and the rule of law. I know that some countries which now recognize the power of free markets still reject the model of free societies. And perhaps those of us who have been promoting democracy feel somewhat discouraged since the end of the Cold War, because we've learned that liberal democracy will not just wash across the globe in a single wave. Okay, the third part now. Dan dengan cara yang sama, kita membutuhkan model pemerintahan yang inklusif dan yang bertanggung jawab kepada para rakyat. Saya menyadari bahwa tidak semua negara di aula ini akan mengikuti sistem atau model pemerintahan yang sama. Saya tidak berpikir bahwa Amerika dapat atau harus memaksakan sistem pemerintahan kami ke negara lain. Tetapi tampaknya ada persaingan yang berkembang antara otoritarisme dan liberalisme saat ini. Dan saya ingin semua orang mengerti bahwa saya tidak netral dalam konteks persaingan ini. Saya percaya pada tatanan politik liberal, tatanan yang dibangun dengan tidak hanya melalui penelitian, dengan tidak hanya melalui pemilihan umum dan pemerintahan perwakilan, tetapi juga melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan masyarakat sipil, serta peradilan independen dan supremasi hukum. Saya tahu bahwa beberapa negara yang sekarang sudah mengakui kekuatan pasar bebas masih menolak
model masyarakat bebas. Dan mungkin juga kita yang telah mempromosikan demokrasi merasa agak putus asa sejak berakhirnya Perang Dingin. Karena kita telah belajar bahwa demokrasi liberal tidak akan menyapu seluruh dunia dalam satu gelombang. It turns out building accountable institutions is hard work, the work of generations. The gains are often fragile. Sometimes we take one step forward and then two steps back. In countries held together by borders drawn by colonial powers, with ethnic enclaves and tribal divisions, politics and elections can sometimes appear to be a zero-sum game. And so, given the difficulty in forging true democracy in the face of these pressures, it's no surprise that some argue the future favors the strong man, a top-down model, rather than strong democratic institutions. But I believe this thinking is wrong. I believe the road of true democracy remains the better path. I believe that in the 21st century, economies can only grow to a certain point until they need to open up, because entrepreneurs need to access information in order to invent. Okay, now for the final part. Ternyata membangun lembaga yang bertanggung jawab adalah pekerjaan yang keras dan merupakan pekerjaan yang dilakukan dari generasi ke generasi. Keuntungannya seringkali bersifat rapuh atau mudah hancur. Terkadang kita mengambil satu langkah ke depan dan kemudian mundur dua langkah ke belakang. Di negara-negara yang disatukan oleh perbatasan yang ditarik oleh kekuatan kolonial dengan berbagai daerah, etnis, dan divisi suku, politik dan pemilihan terkadang tampak seperti permainan jumlah nol. Jadi, mengingat kesulitan dalam menempa demokrasi sejati dalam menghadapi tekanan-tekanan ini, tidak mengherankan bahwa beberapa orang berpendapat bahwa masa depan berpihak pada orang kuat, model atas ke bawah, daripada institusi-institusi demokrasi yang kuat. Tetapi saya percaya bahwa pemikiran seperti ini adalah hal yang salah. Saya percaya bahwa jalan demokrasi sejati tetaplah jalan yang baik. Saya percaya bahwa di abad ke-21, ekonomi hanya dapat tumbuh sampai titik tertentu, sampai negara menolak demokrasi perlu membuka diri mereka. Dikarenakan pengusaha perlu mengakses informasi untuk menciptakan suatu hal. Okay, sir. I think that's all for my presentation. Thank you for listening to my video. Good day to you once again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.